Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi allazi istafa rabbuna rahmatan lil alamin faj'allahu uswatun linnasi ajma'in qaila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, jemaah salat subuh yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas maha kasihnya Allah. Ringan rasanya kedua kaki kita bawa, kita langkahkan menuju ke rumah Allah ini. Kalaulah kita katakan kedatangan kita ke rumah Allah, ke masjid itu karena sehat atau karena dekat rumah atau punya kendaraan mobil atau motor, tapi tak semua yang sehat muda dake rumah kayo punya oto kandak sadon yang tibo kama sedih. Kenapa? Tak Allah yang inginkan. Jadi kalau Allah yang menginginkan, Pak, makanya ciri orang yang dicintai Allah itu gampang sebenarnya, Bu. Salah satunya kebaikan yang ketika orang itu lakukan meskipun tak ia niatkan akan mudah ia tunaikan. Itu kenapa? Karena Allah. Jadi kalau orang mengecewakan, Bu, ke masjid begini, yo di mulut, tapi Allah yang menginginkan ibu. Salawat beserta salam buat baginda junjungan umat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza marartum biriyadil jannah, kalau kamu lewat di suatu taman, farta'u, maka makan dan minumlah kamu di taman surga itu. Lalu bertanya sahabat, ya Rasulullah, ma ado taman surga di atas dunia? Taman surga kan adonyo di akhirat. Heran sahabat. Tapi kata Nabi ado, iza marartum biradil jannah, ketika kamu lewat di suatu taman surga, farta'u, maka makan dan minumlah kamu di taman surga itu. Yang dimakan, yang diminum, yaitu ada orang yang majalisu zikri, majalisu ilmu, ada orang, sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat, dan di tempat itu ia mengingat Allah. Kata Nabi, ia sedang berada di taman surga. Pulang ibu beko, bu, nah, pulang ibu beko. Tanya ada apa? Apa tadi kebetulan terlambat jago. Bu, dari mana ibu tadi? Ibu dari taman surga, Nurul Islam, Ihsan. Mau dek mentes ibu senyo.
Mulai tahu hafal lembo ko. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jadi kalau kita lihat, memang kalau untuk datang ke masjid kok Pak, Bu, tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa dipaso, malahan harus tampil Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, besok jam 10 pagi datang ke masjid ko, ada pembagian sembako yang kadang parut tiba. Tapi ada yang tak tiba. Dia panggil hatiku tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang singkat ko diagih tema awak tadi Bu. Bu, tidak lalu ibu ko. Aduh Pak, ambu petang ceramah. Baiklah, kini yang ceramah kini adalah Ustadz Piko. Aduh ibu-ibu yang sudut tu sekadang ku Daniel manguoknya. Kecilnya. Baru kamu mulai. Psiko ni nak ada nampaknya. InsyaAllah nak ada. Kalau apa-apa tanang gitu. Kalau apa-apa tanang, makanya apa-apa kocok menyudui. Sakit tanangnya ada yang mangguak kan. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa ke orang Islam kok sebagian ada yang tidak tertarik kepada ibadah. Sebab Bu, pernah mau tanya, Pak, kau tidak ke masjid apa? Deh Ustaz, malih ke masjid, ambo kali kan ni. Yo tapi apa masjid tu imam tua sembayang panjang bana ayatnya. Imam lo kan salahan. Padahal apa kau yang setan? Imam lo salahan. Pak, kau nak ke masjid apa? Deh Ustaz, ini solat ko lama bana. Selesai solat berzikir lo. Ini nak bisa, mau sama di karajo. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kalau orang yang paham dengan syariat, nyo meyakini agama ko tidak akan pernah sulit dan barik, ringan di inyo tu. Tapi kalau orang yang menganggap syariat ko Bu menjadi sebuah pengikat, maka barik di inyo tu. Makanya orang murah dan remeh meninggalkan solat Pak. Ada riwayat seorang laki-laki, kiri kanannya ada laki-laki, malaikat digiring ke neraka laki-laki ko. Ketika di dalam perjalanan, basoboklah di atas dunia dulu, istrinya, anaknya, orang tuanya, karib kerabatnya dan bahkan kawan dakiknya. Tapi mencalik laki-laki ko ketika digiring ke neraka, mangangosenya. Laki-laki ko lah minta tolong, kalau bahasanya tolong kecil laki-laki ko. Tapi keluarganya tadi, istrinya tadi, nak ada acusnya. Singkat cerita, dicampakkanlah laki-laki ke dalam neraka. Ratusan tahun, ribuan tahun disiksalah di dalam neraka itu. Singkat cerita, datang seseorang kepada laki-laki yang di dalam neraka tadi. Bertanya, wahai Fulan, siapakah engkau? Menjawab orang yang datang kok. Aku adalah solatmu. Hah, solatmu? Itu tak kaji orang di neraka kok Pak. Solatku? Iya. Kalau engkau solatku, setahu ambo kalau ibadah amal solatku menolongan ambo. Tapi kok kini engkau tiba. Lah ratusan tahun, ribuan tahun ambo disiksa di atas neraka kok. Lebih ambo tabaka, kok kini engkau tiba. Bahkan nak dulu engkau tiba, kau tunda-tunda, kau lalai. Kece orang di neraka ko. Aja orang tiba ko Pak. Aku memang adalah solatmu yang dulu di atasnya engkau kerjakan. Kok kini ambo tiba, ambo lalai, ambo tunda. Itu itulah dulu ketika engkau di atas dunia ada panggilan azan, engkau sering melalai dan menunda ambo untuk melaksanakannya. Makanya kini ambo tiba, ambo tunda lo. Kalau ayatnya Al-Ma'un itu fawailul lil musallin.
Kalau dicermati memang luar biasa bahasa Allah tuh, Bu. Fawailul lil musallin, artinya tuh celaka bagi kalau orang nak sembayang, Pak. Kalau menurut akal awak lah jalih masuk neraka tuh. Iko ada orang sembayang tapi masuk neraka. Kan aneh, Bu, ya. Kalau mau nak habis pikir, Bu. Jadi ada kecil orang, jadi mangga sembayang kok kecilnya. Jadi ada orang sholat yang celaka kalau nak sembahyang lah jangan masuk neraka tuh. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kami muliakan, ketika kita masih sehat, masih berikan kehidupan, mudah-mudahan istiqomah kita melaksanakan sholatku sampai ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang singkat kami ingin memberikan sebuah pemahaman kepada Bapak dan Ibu, pada kita bersama. Dalam hidup syariat yang paling mudah adalah syariat dari Allah adalah masalah ibadah, itulah solat. Mbak semalam mengaji di Lapai, mbak sampaikan ibu-ibu, jangan sampai ada, Pak, di rumah awak tuh, Bu, ada yang tak sembahyang. Kunci sarugo kan sembahyang, Bu, ya. Kunci neraka pun sembahyang, Pak. Baku kecik Ustaz, solat yang paling mudah. Contoh, kalau syahadat, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu, Pak, kalau orang ada bersyahadat di mulut, Pak, di hati tidak yakinnya dengan Tuhan tuh batal syahadatnya. Kenapa? Harus yakin dan kokoh hati dulu. Makanya kalau orang yang, maaf kata, orang yang tidak Islam tuh kalau masuk Islam, Pak, harus yakin hatinya dulu. Tidak tuh batal syahadatnya. Kalau puasa, innalillah. Kalau secara zahir, Pak, Bu, barek tuh. Bako barek. Tidak makan, tidak minum. Yang paling barek bagi apa-apa yang merokok. Barek mana tuh? Apalagi pas puasa pertama. Oh, mulai dari subuh, duduk di muka jam sampai jam 5. Pilo lah kabar buku. Barek kalau secara zahir. Sebab orang lah biasa makan. Kalau zakat, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau zakat harus bapiti, Bu. Makanya, Bu, agama orang yang berzakat itu orang kaya. Kalau orang bangsa, orang miskin tidak wajib zakat. Itu bulan cukup haul dan nisabnya. Kalau zakat fitrah kan sekali setahun. Ya, Bu. Sekali setahun. Bila tuh akhir Ramadan beko. Itu pun kalau zakat fitrah, ada pendapat ulama yang mengatakan ketika orang yang membayar zakat fitrah masuknya tiba, kalau seandainya umpamonya makanan atau rezekinya yang ingin dizakatkan itu tidak cukup, nanti ketika zakat kan ada lagi makanannya, nyo tidak wajib zakat. Baitu bana murahnya Allah kawak tuh. Kalau haji, oh barek, bako barek harus bapiti ya Pak Ibu tuh. Umroh kini, Batang kami membawa umroh itu lebih kurang 30 juta sekian. Banyak pitihnya tuh, 30 juta. Kalau balik Cindu Pak, Baranang apa tuh. Haji, oh harus banyak pitih, Bu. Tapi kalau sholat, Pak, harus bapitih awak sembayang, Bu. Indah. Orang bansai pun maaf kata boleh sembayang. Cuman dek saking mudahnya masih juga orang biasa meninggal sholat kok. Dia Bapak dan Ibu, jangan sampai ada di rumah awak tuh ada yang tidak sembayang. Jadi yang paling mudah itu adalah sholat. Tapi dari syariat yang 5 syahadat, puasa, zakat, haji dan sholat, cuman sholatlah, ibadah sholatlah dituntut kita untuk meninggalkan perkara dunia. Contoh, ada orang bersyahadat. Ketika nyu bersyahadat meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masih bisa nyu komunikasi, masih bisa nyu mengecek. Tetap sah syahadatnya, yang penting hati. 2, kalau zakat masih bisa juga komunikasi mauta aja orang. Bu, kau zakat ambo, zakat apa ambo, zakat anak ambo. Haji, onde ibu pergi haji ke Mekah. Basobok juga orang awak. Onde ibu, rasa pernah ke basobok awak. Ibu orang mah, ambo dari Padang Timur.
undi ambo dari Lubuk Lintah. Undi sekampung dake mah kecilnya. Kalau puasa yang dituntut haus lapar dan nafsunya, mau tahu ya. Tapi kalau sembayang Pak harus wajib titik untuk awak meninggalkan perkara dunia. Nggak boleh mengecek mau tahu. Pernah nggak ibu mencari orang sembayang atau apa? Ketika sholat ada mau tahu. Allahu Akbar. Lah rakaat keberapa Pak? Nah, ada tuh. Batal. Sebab ketika sholat tidak boleh, makanya menurut bahkan paling tinggi makom seseorang ulama tasawuf itu kalau ada orang yang melaksanakan ibadah solat ketika solat yang ingat bukan Allah bisa jadi solatnya batal. Makanya kalau awak solat bu jangan banyak mainnya. Ada ibu-ibu sembahyang, bu baku ibu nak khusuk sembahyang tadi banyak mana pikiran mainnya laki mat biasa lah laki itu laki yang pikiran. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, contohlah, ibu punya piti 100.000. Nah, jadi, pai mencari pabuko sore jo anak jo menantu joto pai balik pabukuan tinggal 20. Barang yang habis bu 80. Ibu lah berniat kau untuk masukkan kotak infak di masjid kau beko pas tarawih. Tapi piti kau nak tekana di mana? Nak tekana di mana letaknya? Waktu lah masuk Pak Isa. Jadi ibu bagage ke masjid. Bagage ibu ke masjid. Ini pas semayang, pas imam lah baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Piti tadi. Takana. Nak boleh tu dah. Pas dalam saku takana di ibu. Sebab Pak ada Pak Ambo. Waktu itu di Bukit Tinggi ceramah. Ada Pak HP-nya di saku. Jadi selesai solat kami apa kau masbuk talambeknya. Ambo zikir sudut. Itu tu mesti berceramah loh. Dia mencari apa-apa tu sudut. Berbunyi HP-nya Pak. Innalillahi wallahi billahi tallahi. Berbunyi HP-nya di saku. HP itu lalit. Berbunyi. Yang ambil HP-nya. Dia balik Pak. Pikiran ambo bu kalau sekali mungkin awak tak kaji wajar pikiran ambo kusunusan kapak ko masa napi ambo sabalah tu sudi tu ambo ceramah lah. Yang kedua apa bunyi balik nyo cali ya nyo balik dalam hati ambo betul kecil nabi itu batu kan besok kan ada orang sembahyang tapi ndak pakai ilmu boleh mamaleh WA membalik SMS ketika sembahyang. Makanya kalau jumhur ulama kalau ada orang yang ibadah solat ada keluar kata-kata selain dari bacaan solat batal solatnya. Allahu Akbar jatuh cicak dari hati cicak ibu batal solat ibu tu. Makanya kalau imam salah atau awak tak kaji sesuatu yang dianjur disunahkan subhanallah. Jadi ibu kalau solat kau mudah ayo kok bakok mudah Ustaz. Bagi fikih praktisnya Bu. Dalam kitab Safinatun Najah, rukun solat yang wajib itu cuma 3 Pak. Jadi kalau ada di rumah kini anak ibu masih tidak sembahyang, beko pulang agih tahu. Atau karib kerabat awak, agih tahu. Jadi yang paling mudah tuh solat Pak. Tidak ada yang payah doh. Malu payah sembahyang ko. 3 fikih praktis yang wajib rukun solat ko. Bakok 3 Ustaz. 1. Rukun solat yang wajib pertama adalah rukun qalbi. Bu? Nah, qalbi. Bukan kalbi. Kalau kalbi rukun anjing. Ka dan ko itu beda Pak. Kalbi itu anjing artinya. Nah, kecil ibu kaulah belahan. Kecil apa ke ibu? Kaulah belahan kalbiku. Artinya kalau belahan anjingku, itu artinya tuh. Kalau qalbi baru hati belahan hatiku. Jadi ibu kalau dipuji ya Pak, jangan galak-galak sih tanyuan artinya Pak. Jadi rukun qalbi kau bah, niat. Di mana letak niat kau? Di mulut, di hati. Di hati Pak. Kalau ada orang sembahyang Bu atau kan ibu nampak ibu, tiba di masjid,
Sholli fardhu subhi rakataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yo baca. Ada orang tu masjid kau. Allahu akbar. Berarti di mana nyoba niat, Bu? Di hati. Jadi yang dibaca tadi Pak Ustaz, sholli fardhu subhi itu bukan niat tapi melafazkan niat. Tapi kalau persoalan niat wajib, Bu. Makanya kalau ada orang ibadah, Pak, tidak berniat, batal nih ibadahnya. Kenapa? Niat itu wajib. Ustaz, ada orang bertanya kambolonya baru masuk Islam, Bu. Nih Ustaz, mau tak dapat niat solat sembahyang, Ustaz, mau ke sembahyang. Boleh bahasa awak, Pak. Dan mesti harus bahasa Arab. Sholli fardhu subhi itu afdol kalau ibu apa dapat. Kalau bahasa awaknya, aku niat solat subuh Allahu akbar. 2 rakaat karena lillahi ta'ala itu sunnah. Tidak apal juga bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba pas sembahyang subuh ya Allah. Allahu akbar. Sah. Itu paling mudah. Nah, ada yang payah sembahyang, Pak. Jadi niat tuh cuman ulama memberi tuntunan supaya awak kau ndak asal mengarajuan ibadah. Makanya niat itu bahasa Arab. Tuh. Jadi itu yang wajib. Yang kedua, rukun yang wajib kedua adalah rukun qauli. Rukun apa, Bu? Qauli. Qauli kau apa? Qauli kau ucapan. Ucapan kau terbagi 5 yang wajib, Bu, Pak. Ana 5 ku Ustaz. 1, takbiratul ihram. Kau wajib, Pak. Setelah niat dibaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu wajib, Bu. Mau tanya, takbiratul ihram susah atau mudah, Bu? Mudah, Pak. Nah, ada yang payah, do. Orang kafir saya dapat dia. Apalagi orang Islam. Yang kedua, yang wajib adalah bacaan surat Al-Fatihah. Tadi pas imam baca, Masya Allah. Pas anak-anak gadis yang sembahyang di belakang. Masya Allah. Sajua. Pokoknya ibu bisa. Bu, kalau ibu bisa mencari menantu, bagih pantun. Kalau ibu membeli baju, balilah baju kapas padang. Kalau ibu mencari menantu, carilah menantu yang rajin sumbayang. Jangan Fir'aun yang dicari. Nampak auto gadang, pelat merah, lama lilia saya apa kau ju ibu kau? Nyatonya auto rental. Kamu dicari menantu ibu biswa di masjid kolah. Siapa Ustaz? Imam tadi. Masya Allah. Ambo bukan promosi, Bu. Mau menyebut saya. Kalau Ustaz bah, ambo alah menikah. Oh, lah berubah wajah ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang kedua yang wajib rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, kalau surah Al-Fatihah tidak dapat, Ustaz, ada orang yang ketika muda dulu tidak pernah sembahyang, umur sampai puluh lebih, taubat sembahyang, baca buka tuntunan solat lengkap tu mencalik misalnya panjang, apa imam baca. Ada orang yang dulu non Islam kini masuk Islam. Ana mau nyebut mu'alaf. Nah dapat bacaan solat Ustaz, tapi ingin sembahyang baca Ustaz. Kata jumhur ulama, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah solat, kalau seandainya rukun surah Al-Fatihah hanya tadi tidak dapat, boleh ditawar. Ditawar apa? Boleh diganti bacaan surat pendek sepanjang surat Al-Fatihah. Sah, sah dengan syarat Al-Fatihah memang tidak dapat. Tapi kalau ibu dapat Al-Fatihah, sholli fardhu subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sah juga. Sebab Al-Fatihah wajib. Ustaz, Al-Fatihah tidak lo dapat Ustaz. Baca rohnya. Kalau ada orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah,
Boleh kata para ulama surat pendek sepanjang Al-Fatihah tadi kalau ndak dapet juwo surat Al-Fatihah boleh bismillah saya baca 7 kali sebab Al-Fatihah ayatnya sebanyak 7 ayat. Bismillahnya ndak dapet saat mati saya lalai. Parah bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mudah tuh. Maka payah sembahyang. Soalnya ada pak, ibu-ibu dekat rumah ambo orang Tapan. Tahu ibu Tapan? 5. Pasisi ya. Orang pasisi asli pasisi. Jadi ada ibu-ibu dekat rumah ambo tuh. Suatu ketika pai sembahyang ke masjid. Memang mohon maaf kata dulu waktu muda pak tak pernah sembahyang. Jadi ada ibu-ibu dia di sudut, bu. Ibu di rumah saya lah sembahyang. Ibu kalau sembahyang barisan saf di tengah, putih saf orang beko, ibu nak hafal bacaan solat. Sampai kini pak, nak pernah ibu tukar masjid lain. Sia yang salah. Sia yang salah bu? Awak. Sebab agama itu tidak akan pernah memberatkan seorang hamba kalau dia tidak mampu. Dulu cik ustaz yang karih. Kalau ada orang yang tidak sembahyang atau kalau ada orang yang baca solatnya tidak benar, tidak batu, tidak lurus, tidak batu tajwidnya, solatnya batal masuk neraka, dicucuk penguncirinya, dibalah dadonya, dibalah kepalanya. Itu takut orang sembahyang. Sadonya dibalah. Padahal Tuhan tu tak bentuk itu bana. Jadi kalau ada orang tak hafal Al-Fatihah boleh surat pendek, tak ada jo boleh bismillah, kan gampang tu. Yang ketiga, rukun yang ketiganya wajib adalah bacaan tasyahud akhir. Kalau solat Isya pak, kan ada tasyahud awal bu ya. Iya bu. Ada tasyahud akhir. Jadi yang wajib tasyahud akhir. Umpama kau contoh pak, ada imam waktu tadi lupanya tasyahud awal, tiba-tiba tagak sinyo. Memang lupanya, sebab lupa sifat manusia. Lupanya ketika selesai sembahyang jangan ibu protes. Sebab lupa itu sifat manusia dan tasyahud awal itu sunnah. Yang wajib tasyahud akhir dan bacaannya atahiyatul mubarakatus salawatu tabayyatulillah sampai seterusnya batas bacaan tasyahud akhir ko asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, sampai di situ yang wajib pak. Ustaz nak dapat lo di ambo ustaz, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah solat kalau bacaan tasyahud akhirnya nak dapat bolehnya baca zikir apa yang bisa sah. Bagi awak memang tak dapat, tapi kalau ibu dapat wajib apa ibu baca. Fahim tum? Ini nak lalu ibu ko ini ya. Yang keempat yang wajib lah salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Cuman bu kalau salawat kau pak yang wajibnya cuman batas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya pak itu sunnah. Makanya bu pak kalau ada khotib khutbah ndak nyobaca salawat Nabi batal khutbahnya itu. Sapilih orang kecil Nabi, ada orang yang disebut nama ambo yang nak bersalawat itu sapilih orang tu. Di salawat itu wajib. Dan yang kelima rukun yang qauli yang wajib, yang mana Ustaz? Mengucap salam fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun bu yang wajib cuman ke kanan. Yang ke kiri apa Ustaz? Ke kiri ke kiri sunnah. Meskipun sunnah yang ke kiri aku pak, Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan sunnah yang ke kiri aku. Cuman kalau persoalan yang wajib yang ke kanan. Contoh umpama sembahyang imam tarawih, lupa salam ke kiri, ke kanan saja. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupanya ke kiri, tetap sah. Semua yang wajib ke kanan.
Cuman Pak, kalau ada orang salam ke kanan, ke kiri indak, aneh bantuannya. Coba ibu, beko zuhur atau apa sembahyang di rumah surang, ibu coba salam ke kanan si ke kiri indak. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan aneh bantuannya tuh. Halo bantuannya. Jadi yang wajib cuma ke kanan. Tapi kalau persoalan sah. Cuman meskipun sunnah, afdol kita kerjakan. Kenapa yang kiri afdol dikerjakan? Nabi tak pernah meninggalkan supaya awak kau tidak main-main dengan ibadah. Tuh. Rukun yang ketiga yang wajib adalah rukun fi'li. Rukun fi'li kau yang Ustaz? Gerakan. Gerakan ko itu pun yang wajib adalah gerakan fi'li, gerakan tangan ketika takbir pertama setelah niat. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Ko fi'li nih, gerakan. Gerakan. Jadi yang wajib mah pertama setelah niat Allahu Akbar. Mau tanya ke ibu. Ibu pernah tidak mencaliak atau terasa di ibu, kawan ibu, ada yang bangkit dari sujud atau dari rukuk ke atas, ada yang mangkit tangan, ada yang indah. Iya bu? Ada yang dari rukuk apa? Allahu Akbar imam. Ada yang mangkit tangan, ada yang indah. Atau dari sujud. Jadi, baku ada yang bantu itu Ustaz. Sebab itu sunnah yang wajib, cuman yang pertama setelah niat itu wajib tuh Pak. Sholli fardhu subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Aku wajib. Pernah ibu mencaliak atau apa ketika orang sembahyang inyo baca niat, setelah niat ko sholli fardhu subhi rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Pernah? Madu. Nak boleh. Sebab takbir ko fi'li ko wajib. Tapi kalau dari bawah, dari rukuk, dari sujud ke atas bu, ndak diangkat tangan pun ndak, sebab sunnah. Tapi Nabi sunnah tidak pernah meninggalkan. Jadi ikut pemahaman bagi orang yang mungkin baru melaksanakan sholat. Dan sampai beko ada orang yang baru ke masjid, nampak ini tidak mangkek tangan. Jangan ibu salahan. Sebab yang wajib yang pertama ketika setelah niat. Sama untuk iko. Malam cik lagi mau ngaji di Andaleh. Bertanya ibu-ibu. Ciknya, Ustaz, ada ambo calik orang ketika sujud. Ada yang dulu tangannya, tapi ada lo yang lututnya. Mau tanya ke ibu, ketika sujud mana yang dulu, lutut atau tangan? Apa-apa? Bisa tangan, bisa lutut. Nyalah siap bu. Panjang lama beko tu bisa tangan, bisa lutut. Ya. Jadi bu, bapak mau tanya. Jadi ibu petang tu ambo pun panyang, bako panyang. Sa kelompok kecilnya, lutut Ustaz kecilnya. Sebab ambo pakai lutut sujud. Oh menjawab ibu tu, malah lutut maciknya. Tanganlah ciknya. Ambo kecil bu, dengan mulu bu yo cik. Yo cik. Ustaz. Jadi bapak dan ibu, ada yang ketika sujud menggunakan lutut, ada yang menggunakan tangan. Mana yang betul? Nabi ketika umur waktu usia muda 40 ke bawah, Nabi lebih umum menggunakan lutut. Lalu tangan, umur 50 ke atas Nabi lebih banyak menggunakan tangan. Dek Nabi lah mulai tua. Makanya tangan kok Pak membantu badan awak. Jadi mana batu? Boleh ibu tangan dulu, lutut dulu, sah. Yang tak boleh kau bu, kepala apa ibu dulu. Itu tak boleh. Tiba-tiba kepala saya dulu. Tak boleh tu dong. Sah tu dong. Tak ada ajarannya. Sebab duanya, kau nak lutut, tangan. Jadi bapak dan ibu yang kami muliakan, jadi jangan diperdebatkan. Sebab ada bu, Pak. Carito. Ini nama carito, entah batu tindaknya jadi carito. Jadi ada orang-orang preman yang baru taubat, dulu pemabuk. Baik kesembahyang ke masjid. Sebelah kanannya yang sujud menggunakan tangan. Sebelah kiri lutut. Pemabuk kau di tengah. Selesai sembahyang baca kak orang dua sebelah kau.
Lutut dulu, tangan dulu. Rancak ambo mabuk lah, nak ado maibuh ciknya. Baru masjid ciknya. Ini kadang Pak, awak kau terlalu aneh kadang kala kau. Batu mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Ya Bu? Ya. Sebab solat ibadah kau kalau takbir imam, kata Imam Hanafi, al-imamu junawak, kau harus ikut imam. Jangan dipersoalkan. Sembayang ala kok. Oh, matahari terbit. Alah Bu. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jadi masalah persoalan ibadah, jadi jangan beranggapan payah iko yang paling mudah. Samolah Bu, orang sakit Pak. Kalau disurvei, kebanyakan orang nak solat Pak bukan ketikanya sengaja meninggalkan, tapi ketika orang sakit. Coba di rumah sakit itu dicari lihat. Pak, aku nak sembahyang zuhur Pak. Onde Ustaz. Ba infus Ustaz, nak bisa sembahyang Ustaz. Ba caranya. Jadi nak sembahyang loh Pak. Biasalah Ustaz. Bu, mau sampaikan. Makanya anak jo menantu harus paham ilmu. Kalau ada orang gaiknya sakit, inyaknya kakeknya sakit, maka ketika menyilau ke rumah sakit itu, yang ditanya itu adalah alas sembahyang kek. Kok enggak? Kakek kok sakit stroke, yang dibawa salah. Bisa kayak itu makan salah. Tanyaan bisikan telingonya kek alas sembahyang kek. Kalau enggak bisa sembahyang tagak, duduk. Kan boleh ya Bu ya? Boleh. Enggak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring. Kata para ulama, jumhur ulama, kalau ada orang yang melaksanakan sholat, tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring, tidak bisa juga berbaring dan gerakan yang diajarkan oleh para ulama, boleh isyarat bibir. Kalau isyarat bibir tidak jauh bisa, isyarat mato. Mato bisa mengedip Bu. Bisa Bu? Itu isyarat mato. Ustaz, bibir tidak bisa menggari, mato tidak bisa menggari Ustaz. Baca mulai. Terakhir isyarat hati, sebab hati seseorang bisa bicara, kita tidak tahu. Jadi entok sih sembayang, nama ngeri boleh sah. Ustaz, tidak bisa lagi syarat bibir, syarat mata, syarat hati, mati selai. Payah bana sembayang kok. Syarat hati dan disolatkan lah. Ya Bu, kalau orang tidak bisa solat lah disolatkan. Tapi kalau orang yang telah datang masuk balik, makanya mau sampaikan. Lah datang masuk balik, ada anak ibu, cucu ibu. Jangan sampai inyo ndak sembayang. Kalau bagi laki, mohon maaf cakap ciri keluar mani, wajib solat. Kalau perempuan datang masa haid, dan kalau haid memang ndak solat. Tapi kalau sudah balik ciri haid, sudah wajib solat. Jangan sampai ndak sembayang. Dan solat itu ndak ada yang payah. Ustaz, menyuruh anak ambo ku mudah sembayang Ustaz. Mudah mana ke mas haji? Itu Bu, menyuruh laki yang boko payah Ustaz. Mebisian ke ibu tuh, laki Fir'aun. Jadi Bapak dan Ibu kami muliakan, jangan sampai ada di rumah kita yang tidak solat. Contoh lah, cek lagi. Bapak dan Ibu kami muliakan, jadi ibadah solat tidak ada yang payah doh. Muknah. Kalau di Arab Bu, tidak ada orang solat pakai muknah. Pakai jilbab muknah kok di awak sih. Ada ibu besok pergi jalan-jalan ke Rayo, menyilau menantu ke Pekanbaru, keluar kota, masuk waktu, tidak ada muknah. Waktu zuhur lah masuk, soal musalah ada, masjid ada, singgah tapi jalan latangkan sejadah. Yang penting tertutup aurat ibu, meskipun tidak pakai muknah, sebab muknah itu sunnah. Harus sholat. Kalau apa-apa, kalau di kampung Ambo, Acik mau sampaikan. Di kampung Ambo banyak profesi kerja orang petani, sawah Pak. Kalau orang bersawah kampung Ambo Pak, tidak ada baju doh, angin, berserawa lagi, baju indah. Pak, bak nak sembayang, deh Ustad, kin sarung nak ada Ustad. Baju nak lo ada Ustad membawa tadi. Kalau pulang jauh Ustad, kerajo deh tangguang lo, tu nak sembayang Pak. Biasa lah Ustad, biasalah lama kadi hati senyo. Jadi mau sampaikan Bapak Ibu, kalau dalam ilmu fikih
Kalau ada orang yang kondisinya memang bagi apa-apa yang masuk waktu sholat sedang diparak di rimbo tengah hutan, atau kita tidak tahu keadaan kita. Yang jelas tertutup aurat laki-laki, aurat kita batas pusar dan lutut, walaupun tidak pakai baju, memang baju tidak ada. Memang tidak ada baju, sedang di sawah, umpama di ladang, di parak, kin sarung tidak ada, ambil wudhu, silakan sholat. Sah Ustaz? Sah. Kalau persoalan sah, sah Pak. Yang tidak boleh itu meninggalkan sembahyang. Dengan syarat baju tidak ada. Tapi kalau apa? Baju ada, kin sarung ada. Tiba-tiba apa ambil wudhu, pais sembahyang subuh ke siko, besar pendek sih, baju indah. Kecil ibu, gila laki ibu macam. Jadi Bapak dan Ibu kami muliakan, tidak ada yang payah mengenai masalah ibadahku. Jangan dipersoalkan. Masalah perbedaan itu biasa. Yang mabuk masih banyak, sedangkan dipersoalkan di masjid. Yang perlu itu orang yang lulus sembahyang kita ajak ke masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, barangkali itu saja. Ya Pak. Padiah lo pertanyaan Pak. InsyaAllah kita doakan mewakili bapak-bapak yang lain, Allah berikan kita berkah dan umur panjang, amin. Inna fil jannah, ada surga, yang surga itu baban yuqalu lahu, ada sebuah pintu surga itu yang bernama Ar-Royan. Namanya Bu Ar-Royan, yang surga dan cieko bisa dimasuki bukan orang yang sholat, bukan orang yang hajinya acok, bukan orang yang acok sedekah, tapi adalah orang yang bisa memasuki surga Ar-Royan ko, orang yang dulu di akhirnya mengerajokan amal ibadah puasa Ramadan. Satu, iza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan. Jadi kalau ada bulan Ramadan Bu, maka kata Nabi itu pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, dibuka seluas-luasnya. Wa khulikat abwabun nar, dan pintu neraka dikunci serape-rapeknya, ditutup. Umpama rumah apa gembok, apa kunci, apa rantai nak bisa maliang masuk, baitulah pintu neraka kini. Wasufidatis syayatin, dan setan, jin, genderuwo, sindal bolong, suster ngesot, pocong kini diike serape-rapeknya. Di Indonesia kelas banyak macam setan Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu kami muliakan, di bulan Ramadan kok ciri orang beriman itu murah sebenarnya Pak. Tidak perlu buat cek sholatnya. Ketika datang bulan Ramadan, tanyakan ke diri awak masing-masing. Kalau ambo nak bisa mau ku iman dan hati awak, hati apa dan ibu. Datang Ramadan Bu, ba'a rasu hati awak. Mau contohkan, umpamo ibu sedang masak di dapur, apa sedang nonton TV. Assalamualaikum. Tiba-tiba buka pintu, wali kota tiba. Bah perasaan ibu. Wali kota aja. Kecil ibu, kalau apa nak mungkin. Lebih mana apa tu? Jadi wali kota setiba awak gembira. Lah ada jaminan wali kota magi kawak, kalau ambo tiba ke rumah apa dan ibu bergembira, mau langsung angkat ibu PNS. Lah ada. Alun-ado. Apa Ustaz Abarni Kare, kok direkam mah? Alun-ado. Tapi kalau Ramadan, lah ada janji Nabi. Sanang sehati dulu, lah Allah agak jaminan. Apalagi wak mengamalkan. Jadi Bapak dan Ibu, Ustaz, keceknya Ramadan harus gembira. Kadang orang basahur aku saya malih. Pak, jaga sahur Pak. Sahur saya ibu, ngantuk aja. Nggak sahur, buku pun bentuk itu. Disitulah letak pahala untuk awak Pak. Allazi wasfi sufi suduh, itu waswas setan Pak.
Kecik Imam. Pak Ibu, waktu sahurlah masuk. Mulai apa-apa menarik selimut. Nah, itu was-was setan. Jadi Pak, itu adalah ujian bagi kita. Jadi harus dilawan. Jadi mengenai gembira kita adalah bagaimana cara kita pertama mengenai hati awak. Ketika Ramadan tiba, ba rasa hati awak, Pak. Itu apa yang tahu surang tuh? Ba rasanya? Sanang atau apa? Atau biasa sih? Sanang. Alhamdulillah. Dan kedua, ba dari cara kebiasaan awak. Dari mah? Ya dari babuko. Cuman Pak, banyak orang kok kadang-kala mengenai kalau sunnah babuko itu minum yang manis, makan sakete. Itu sunnahnya. Kalau orang awak kok nyopupu cin 25 cambuang, mati ya muah. Jadi Pak, orang tak banyak kaos tarawih itu bukan maleh, dek kanyang. Mulai sado padang konyo keliling jo anak menantunya pakai oto. Balik cindu, kolak cang padi, kolak pisang, kolak labu, mie, martabak, sadonyo bali. Tiba di rumahnya pupuh sadonyo, mencret amuh tu. Itu salah satu awak nak gembira sama itu Pak. Batu awak mencari kesenangan zohir awak seh. Padahal lah setagok minum air putih, minum kurma 3 atau 2, lah kenyang tu Pak. Lah kenyang. Dan ibadah pun kita nyaman. Makanya kalau orang yang ketika hati gembira, ketika nyo bisa dengan ibadah ketika Ramadan tu, nyo memang ikuti secara sunnahnya Pak. InsyaAllah dapat rasanya berkah tu Pak. Jadi gembira datang Ramadan tu bukan perkara ucapan. Bapak Ibu bisa Ramadan, Alhamdulillah. Bukan itu. Tapi hati. Dan kita nak tahu. Encik lagi Bapak Ibu menyampaikan kepada kita bersama mengenai masalah babuko. Termasuk masalah ke solat tadi. Jangan sampai kita mengerajukan syariat yang wajib tetapi malah meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Ustaz, banyak orang kape penuh Ramadan Bu. Sampai makan, rumah makan, kadai nasi, ampera, sadonyo panuh. Allahu Akbar, sadonyo makan. Tapi maaf kata ada sebagian orang yang mengadopkan tradisi babuko bersama tapi maghrib tarawihnya tinggal. Syariat Pak ndak bisa dibalik-balik. Pertama syahadat, yang kedua solat baru puasa. Ndak boleh puasa baru solat. Jadi kalau anak ibu, bisa kakak izin babuko yo. Tanyuan Bu, di mana babuko? Yang bedo bisa kakak babuko yo. Josia kawan, jo pacar, pailah. Jam sabaleh pulang yo, pailah. Kecik amaknya. Pas pulang, kakak hamil. Ya nak do. Amak hantu tu. Ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita mengerayakan yang wajib, yang lebih wajib kita tinggalkan. Jadi intinya pertanyaan apa tadi mengenai kegembiraan, Mbak, itu masalah hati. Yang jaleh kita berusaha. Itulah setan itu Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Disitulah letak pahala kita. Sebab kita bukan malaikat. Yang nama kita manusia biasa pasti ada godaan dan semacamnya. Jangan kan puasa Pak. Sembayang kita masih alun khusyuk. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, walau alam bisawab. Barangkali masih ada Bapak Ibu bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi itu saja. Ya Ustaz. Ambo menjawab senyo Pak Mau tak tanggung jawab dah. Menjawab senyo. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bagi bapak-bapak yang merokok,
ambo doakan semoga berhenti merokok. Agak sibuk Pak, amin cik no. Mungkin laki ibu kok parah mana merokok. Jadi Bapak dan Ibu kami muliakan, kalau sahur secara sunnahnya, pertama waktu sahur kok kalau subuh jam 5, maka kalau ditentukan waktu oleh para ulama setengah jam sebelum subuh. Imsak ada yang mengecan 5 menit atau 3 menit sebelum subuh. Itu waktu. 1. 2. Ustaz, ada apa-apa yang sahur tapi nyupupuh rokok sampai bungkuh. Bah tu Ustaz. Ambo menjawab senyo. Jadi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kalau mengenai masalah sahur, yang dianjurkan kita adalah porsi kita kalau umpama orang normal makan sakite dan minum. Dan dianjurkan minum manis sebab bisa kuat badan awak. Setahu ambo tidak ada anjuran merokok. Tapi yang merokok Pak Ustaz, bagi apa-apa yang merokok dan mungkin apa sedang ada pitih loh. Banyak-banyak sibuk berdoa. Mudah-mudahan beko sahur apa kau nak merokok lagi. Jadi Bapak dan Ibu, cuman memang payah Bu kalau menyuruh apa ko wak ceramahi, Pak jangan merokok Pak, beko Pak mati beko aja wak apa onde kalau ambo nak merokok nak nampak jalan doh, jalan nak nampak bini tetangga nampak badang pana kalau ibu tu. Jadi Bapak dan Ibu yang kami mulia, kalau masalah hukum rokok kita tahu sadonyo. Ada yang haram, ada yang makruh. Jadi intinya nasihat bagi kita bersama Pak. Mungkin tidak bisa langsung apa nak merokok. Boleh yang merokok silakan. Karena Pak lah merokok batu, tapi kita doakan mudah tidak merokok. Tapi usahakanlah makan dan minum. Sebab Pak, ada berkah kata Nabi itu ketika orang sahur. Dan sahur kubu setengah jam sebelum subuh. Tidak jam 2 doh. Ada orang sahur Pak nyupupu jam 2. Jam 2 tuh makan malam Bu. Tidak sahur tuh doh. Ya. Jadi itu Pak. Walau-alam bisawab. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan Pak. Kita kok yang tahu hanya beribadah. Yang terima atau indah itu urusannya Allah. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan menjadi pahala jariah bagi ambo dan bagi ibu yang mendengarkan. Mudah-mudahan menjadi pahala dan menjadi sebab dikurangi hisab kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.